Hola, kami dari tim Happy Happy Kreatif. Kami happy membuat game, game kami membuat happy. Ini adalah Kevin. Kevin berumur 9 tahun. Di sekolah, ia dijuluki anak yang bodoh dan pemalas. Ketika membaca, ia sangat kesulitan untuk melihat tulisan. Sehingga Kevin sangat benci kegiatan membaca. Apalagi ketika menulis, kadang Kevin sering menulis huruf dengan hasil yang terbalik-balik. Padahal apabila ia bermain game, Kevin sangat antusias. Apa yang terjadi dengan Kevin dan bagaimana cara mengatasi anak seperti Kevin? Ternyata, Kevin memiliki kesamaan dengan Albert Einstein. Selain mereka sama-sama anak yang jenius, mereka memiliki satu kondisi yang sama, yaitu disleksia. Bagaimana sih sudut pandang Kevin ketika membaca? Disleksia adalah gangguan belajar yang mempengaruhi kemampuan membaca, mengeja, menulis, dan berbicara. Ada 50 juta anak sekolah dasar di Indonesia, 5 juta dari itu mengalami disleksia. Dan sayang sekali, mayoritas masyarakat Indonesia belum memiliki kewaspadaan terhadap anak disleksia. Dari sebanyak 1.781 guru, masih banyak dari mereka yang belum paham akan disleksia. Menurut fakta di lapangan, anak disleksia yang dideteksi secara dini dan mendapatkan penanganan yang tepat, mereka memiliki potensi yang sangat tinggi, seperti Didi Corbuzier, Pablo Picasso, dan George Washington. Maka dari itu, Abrakadabra kami ciptakan. Abrakadabra adalah permainan berbasis komputer dengan genre casual, adventure, dan fantasi yang dapat dimainkan oleh anak-anak, terutama anak disleksia. Bagaimana sih cara kami mengatasi anak disleksia? Yaitu dengan Son Fopare, multisensori, sonifikasi, fonik, pattern recognition, dan repetisi. Ini adalah fitur utama yang kami kembangkan dalam Abrakadabra. Pada game kami, diceritakan tentang seorang anak bernama Marun yang terjebak di dalam kelas setelah sekolahnya diserang oleh penyihir jahat. Menjadi satu-satunya murid yang selamat, Marun bertekad untuk menyelamatkan teman-temannya. Untuk dapat melakukan itu, pemain harus membantu Marun memecahkan teka-teki dan juga mengumpulkan item yang tersembunyi dengan cara menjalankan misi-misi yang ada. Setelah misi dan objektif selesai, akan ada adegan sisipan yang akan diputar. Itu adalah game flow dari game Abrakadabra. Pemain harus mengumpulkan item-item yang ada, lalu merakitnya menjadi sebuah tongkat sihir dan melawan penyihir jahat yang mengutuk sekolah. Pemain akan diajarkan menggunakan metode multisensori visual, kinetik, dan audio. Pengalaman penggunaan metode ini akan didapatkan pemain dari beberapa benda unik dengan huruf yang dapat diklik, lalu muncul suara dengan nada yang dinyanyikan berisi vokalisasi dari huruf tersebut. Lalu, metode sonifikasi dapat dirasakan oleh pemain ketika di dalam game akan ada musik yang melatari seluruh game. Musik ini adalah sonifikasi luar angkasa dari teknologi NASA yang dibuktikan oleh penelitian dapat membantu anak ADHD dan disleksia untuk lebih fokus. Selanjutnya, metode fonik. Di dalam game, pemain akan mengetahui bunyi abjad dan bunyi konsonan dari kartu spelling. Permainan kartu ini yang nantinya akan membantu pemain untuk mengucapkan mantra ajaib, lalu mendapatkan item dan mengalahkan penyihir jahat. Awas, di lingkungan sekolah masih berkeliaran monster seram berbentuk huruf. Pemain dapat mengalahkan monster dengan mengeklik mouse dan mengikuti pola yang membentuk barikade monster. Ini adalah cara pemain merasakan pengalaman dari metode pattern recognition. Pemain juga dapat merasakan metode repetisi dari game mengklasifikasikan buku sesuai dengan jenis hurufnya untuk mendapatkan item. Item dan seluruh aset visual yang kami buat dikembangkan di aplikasi Krita menggunakan konsep kartun dengan karakter bentuk dasar yang sederhana menggunakan gaya ciri khas visual dari Happy Happy Kreatif. Tahap pembuatan aset meliputi sketch,
color blocking, render, dan animasi. Kami menghindari penggunaan aset yang berbasis teks untuk memudahkan pemain ketika bermain. Ruangan, pintu, dan karakter di dalam game memiliki ciri khas dan warna tertentu agar pemain dapat mengenali dan menghafalkannya dengan mudah. Selanjutnya, untuk Project Manager, kami menggunakan aplikasi Trello sebagai alat untuk membantu mengatur pekerjaan kami. Untuk keindahan estetik, kami menggunakan Universal Render Pipeline, menggunakan particle system dan custom shader. Untuk saat ini, kami sedang mencapai tahap MVP development. Kedepannya, kami berencana untuk mengembangkan cerita di dalam game menjadi lebih kompleks, lalu mengembangkan variasi metode, dan mentargetkan versi game untuk beberapa jenis pengguna yang spesifik, yaitu untuk home user, edukator, dan terapis user. Dalam waktu jangka panjang, kami berencana untuk memonetisasikan game kami dengan e-commerce bisnis model. Dengan target market orang tua dengan anak penyandang disleksia, tenaga pengajar, dan tenaga terapis anak profesional. Harapannya dari sini juga akan terbentuk komunitas pendukung anak disleksia. Berikut ini adalah cuplikan gameplay dari Abrakadabra. Ajaib, kayu ajaib. A B R A C Abraka. Dabra, abrakadabra. Ayo, bantu anak seperti Kevin. Dyslexia won't stop the magic of reading.